bersama saya Ditambah Nganggur Channel. Kali ini kita akan membahas video yang kemarin, yaitu belajar ilmu tajwid. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjut dalam video ini, mohon bantuannya untuk like, comment, dan subscribe agar kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi ilmu tajwid. Kemarin kita sudah belajar masalah huruf hijaiyah. Sekarang kita akan belajar di bagian yang kedua, yaitu masalah hukum-hukum nun mati dan tanwin. Di sini hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu izhar. Apa sih yang dinamakan izhar? Izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas dan terang tanpa dengung. Adapun huruf-hurufnya izhar yaitu ada 6. Yang pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga kha, yang keempat ain, yang kelima ghain, dan yang keenam ha. Jadi setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini maka dibaca jelas. Seperti contoh an'amna, yanha, al-anhar, yanhauna, wal munkhaniqatu. Oke, jadi seperti itu bacanya, harus jelas ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Jadi di sini contoh yang nun mati bertemu dengan huruf izhar. Sama seperti tanwin, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf 6 tersebut maka dibaca jelas. Oke, di sini kita langsung saja yang kedua, yaitu hukum idgham. Apa yang dinamakan idgham? Idgham secara bahasa berarti meleburkan atau memasukkan. Dalam hukum nun mati, idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin. Oke, yang terkait dengan hukum nun mati dan tanwin ini, idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham bila huna dan idgham bihuna. Jadi idgham yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bila huna dan yang kedua idgham bihuna. Selain idgham bila huna dan idgham bihuna, masih ada hukum idgham lain yang dibahas dalam bab hukum idgham. Adapun huruf-huruf idgham yaitu ada 6. Yang pertama ya, ro, lam, mim, nun, dan wawu. Jadi huruf-huruf idgham yaitu ada 6. Yang pertama ya, ro, lam, mim, nun, wawu. Oke, yang selanjutnya kita belajar masalah idgham bila huna. Jadi idgham terbagi menjadi 2, idgham bila huna dan idgham bihuna. Di sini kita masuk yang pertama, yaitu idgham bila huna. Idgham bila huna apa? Idgham bila huna yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Idgham bila huna yaitu ada 2 huruf, yang pertama ro dan yang kedua lam. Jadi idgham bila huna yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Jadi membacanya tidak berdengung. Seperti contoh mata'an lakum, malallu bada, hudal lil muttaqin, rizqan lakum. Jadi membacanya tidak berdengung, otomatis dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Jadi setiap ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila huna yaitu ro dan lam, maka membacanya memasukkan atau meleburkan diidghamkan dengan tanpa berdengung. Oke, lanjut yang selanjutnya itu idgham bihuna. Adapun idgham bihuna itu kebalikannya dari idgham bila huna. Idgham berarti dengung.
Huna berarti dengung, idgham bi huna adalah meleburkan nun mati atau tanwin disertai dengan dengung. Jadi ketika membaca idgham bi huna harus berdengung. Tidak seperti bila huna berarti tanpa dengung, kalau idgham bi huna dengan berdengung. Jadi terjadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, kecuali huruf idgham bila huna yang tadi yaitu lam dan ra. Di sini contoh-contoh idgham bi huna. Di sini contohnya ketika nun mati bertemu dengan ya. Wa man yaf'al wa man yudlilillah man yaqul wa man nu'ammir. Oke, jadi ketika idgham bi huna yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bi huna, maka dibaca berdengung atau panjang. Di sini contoh yang nun mati. Jadi sama seperti tanwin. Di sini contohnya yang nun mati. Jadi kalau tanwin bertemu dengan idgham bi huna, jadi dibaca berdengung. Idgham bi huna hurufnya apa saja? Huruf idgham bi huna yaitu ya, mim, nun, dan wawu. Di sini masalah bab idgham ada pengecualian. Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca jelas seperti membaca idhar. Di sini di Al-Qur'an hanya ada empat kata yang dibaca jelas ketika ada nun mati bertemu dengan huruf idgham. Yang pertama yaitu contohnya qinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya. Jadi ketika menemukan bacaan seperti ini, maka tidak dibaca idgham, maka dibaca jelas atau idhar, karena di sini 4 kata dalam Al-Qur'an mengandung aturan tersebut, yaitu kata ad-dunya, bunyanun, sinwan, dan qinwanun. Oke, yang selanjutnya kita masuki bacaan ikhfa. Dalam hukum nun mati atau tanwin, ikhfa terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhwa. Ikhfa ini juga sering disebut dengan ikhfa hakiki. Selain ikhfa hakiki masih ada ikhfa lain, yaitu ikhfa syafawi yang berkenaan dengan hukum mim mati. Huruf-huruf ikhfa ini ada 15. Karena banyaknya huruf ikhfa ini mungkin akan lebih mudah jika kita menghafalkan huruf idhar, iqlab, dan idgham. Dan sisanya adalah huruf ikhfa. Jadi huruf ikhfa itu ada 15. Cara membacanya yaitu dengan samar-samar dan dengungnya dipanjangkan 2 harokat. Di sini ada huruf-hurufnya. Huruf-huruf ikhfa yaitu ta, sa, jim, da, zal, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, qaf, fa, qaf. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa tadi yang ada 15, maka dibaca samar-samar dan dibaca panjang 2 harokat. Seperti contoh al-munzilin. Di sini nun mati bertemu za, maka dibaca samar karena bacaan ikhfa. Al-ins, di sini nun mati bertemu dengan sin. Mangzuran, nun mati bertemu dengan ta. Dan muntaswirin, nun mati bertemu dengan ta. Yunfiqun, nun mati bertemu dengan fa. Jadi sangat mudah dalam mengetahuinya. Jadi ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yaitu ta, sim, ja, da, zal, za, sin, shin, shad, ta, za, fa, qaf, fa, qaf, maka dibaca samar dan dibaca panjang selama 2 harokat. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan iqlab. Iqlab yaitu mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti huruf mim mati. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kadar panjangnya 2 harokat. Penulisan iqlab juga sering diberi tanda dengan huruf mim kecil.
huruf iklab hanya ada satu, yaitu ba. Oke, di sini menerangkan masalah hukum bacaan iklab. Jadi iklab yaitu mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti huruf mim mati. Jadi membacanya ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca seperti mim. Seperti contoh bitu, di sini nun mati bertemu dengan ba, maka dibaca seperti mim mati. Bitu fambit yastambituna ambiya. Oke, sangat mudah kan teman. Jadi di sini huruf iklab ada satu dan dibaca seperti nun mati, seperti mim mati apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Oke, sangat mudah kan teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.